Di dalam mengikuti Yesus, Tuhan tuntut kerendahan hati. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudaraku, menjadi pengikut Kristus bukanlah perjalanan yang mudah. Di dalam nats yang sudah kita baca tadi, Yesus tidak menyembunyikan harga dari menjadi muridnya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Ini adalah panggilan yang menuntut kerendahan hati yang dalam. Tidak ada ruang untuk kesombongan atau merasa cukup dalam diri sendiri. Kita diminta untuk menyerahkan seluruh kehendak dan keakuan kita kepada kehendak Tuhan. Menyangkal diri adalah tindakan kerendahan hati. Yesus berkata bahwa langkah pertama dalam mengikuti Dia adalah menyangkal diri. Ini bukan sekedar menyangkal kesenangan duniawi, tetapi menyangkal keinginan diri yang ingin menjadi pusat perhatian. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Kristus. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mencari pujian sendiri, dan tidak mengejar kehendak sendiri. Memikul salib juga bisa diartikan yaitu kesetiaan yang menyangkal ego. Memikul salib bukan hanya penderitaan, tetapi ketaatan dalam setiap situasi. Kadang kita ingin jalan yang mudah, yang sesuai dengan logika dan keinginan kita. Namun Yesus menantang kita untuk tetap setia, bahkan ketika jalan hidup membawa kita pada salib. Kerendahan hati diuji di sini. Maukah kita tetap setia saat tidak dipahami orang lain, saat mengalami kegagalan, saat doa belum dijawab, atau saat dihadapkan pada situasi yang sulit? Semua Tuhan izinkan proses itu berlaku di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi murni di hadapannya. Proses Tuhan untuk merendahkan hati kita, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, mengingatkan kita bahwa perjalanan di padang gurun bukan tanpa tujuan. Tuhan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun untuk merendahkan hati mereka dan menguji isi hati mereka. Begitu juga dengan hidup kita. Kadangkala Tuhan izinkan proses yang menyakitkan, jalan yang memutar, bahkan kekurangan atau kegagalan. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang mengajarkan kita kerendahan hati, agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Camkanlah ini, terkadang Tuhan membawa kita ke padang gurun, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menyembuhkan kita dari keangkuhan hidup. Kerendahan hati adalah ciri pengikut Kristus. Yesus sendiri adalah teladan utama dalam hal kerendahan hati. Dia yang adalah Tuhan rela menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Maka dengan demikian, bagaimana kita bisa mengikuti Yesus tanpa kerendahan hati? Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk kembali memeriksa hati. Apakah kita mengikut Kristus dengan kerendahan hati? Atau masih ada kesombongan, keakuan, dan penolakan terhadap proses Tuhan? Ingatlah selalu, mengikut Kristus berarti siap untuk dibentuk, diuji, dan dibawa ke jalan yang tidak selalu kita pilih. Tetapi justru di sanalah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, di mana Ia memberikan teladan bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai Ia datang kembali. Maranatha, blessing.